Guys, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan berita bahwa Pak Loh Keng Hong rajin sekali membeli saham batubara ini ya, yaitu ABMM. Kenapa Pak Loh Keng Hong suka sekali dengan ABMM? Apa kita juga harus ikut membeli saham ABMM ini? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita membahas mengenai pembelian saham ABMM oleh Pak Loh Keng Hong ini, jangan lupa teman-teman ya untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk download ebook watchlist kita. Karena di dalam ebook tersebut ada berbagai banyak informasi dari mengenai mindset investasi, kemudian ada contoh-contoh saham under value-nya. Ada 3 saham atau 3 contoh saham under value yang bisa teman-teman pelajari melalui ebook tersebut. Ebook tersebut bisa di-download secara free atau gratis. Hanya tinggal klik link di bawah ini ya. Oke, sekarang kita coba lihat histori bagaimana sih Pak Loh Keng Hong ini membeli saham ABMM. Apakah sekaligus dia membeli atau membeli secara lamsam atau sebenarnya dicicil sejak beberapa tahun yang lalu. Oke, menurut berita dari IDX Channel, jadi Pak Loh Keng Hong ini ternyata di bulan Juli kemarin itu sudah rajin sekali membeli ABMM sebanyak 5 kali ya. Jadi di tanggal 2 Agustus 2024 beliau membeli 504.000 lembar saham ABMM. Kemudian di sini juga dikatakan 5 kali pembelian pada bulan Juli. Ya, sebelumnya telah memborong 710.000 saham pada tanggal 31 Juli. Kemudian tanggal 29 Julinya dia membeli lagi sebanyak 530.000 lembar saham ABMM. Bahkan sejak bulan April 2024, Pak Loh Keng Hong sudah membeli sebanyak 17 kali. Alias untuk posisi sekarang, Pak Loh Keng Hong sudah mengempit saham ABMM itu sebanyak 141 juta lembar saham atau 5,15% dari total saham yang beredar ABMM. Dan kalau kita kita konversikan nilainya ya, di mana ada 141 juta lembar saham ABMM dengan harga sekarang, maka harta Pak Loh Keng Hong di ABMM ini senilai 660 miliar rupiah ya. Jadi setengah triliun lebih itu hanya di satu saham, yaitu ABMM. Dan ya kita tahu ya bahwa setengah triliun ini ya salah satunya saja nih, ABMM ini salah satu saham yang dipegang oleh Pak Loh Keng Hong, belum saham yang lain. Kemudian masih di berita yang sama ya, di lanjutan dari berita tadi, beliau juga mengatakan bahwa Pak Loh Keng Hong ini sudah membeli saham ABMM itu secara dicicil sejak tahun 2021. Jadi ternyata beliau membeli itu tidak sekaligus beli di bulan Juli saja ya, tapi ternyata sejak 2021 lalu, di mana harga ABMM masih murah saat itu ya, masih murah. Nah, artinya apa? Artinya beliau selalu rajin melakukan tambah muatan atau averaging up ya. Jadi walaupun harga sahamnya sudah naik, beliau masih yakin bahwa saham sekarang masih murah sehingga beliau melakukan averaging up. Bahkan beliau juga meyakini bahwa ABMM ke depan nanti berharap bisa seperti United Tractor. Nah, sekarang kita coba intip di annual reportnya ABMM sejak tahun 2021 ya, terutama pemegang sahamnya. Dimana kalau kita lihat di sini tahun 2021 Pak Loh Keng Hong belum memiliki sampai 5% ya, yang dimana sekitar 53% dimiliki oleh PT Tiara Marga Trakindo, 25% dimiliki Vale Verde Pty Ltd, yang dimana Vale ini juga bagian dari Tiara Marga Trakindo juga ya. Kemudian Pak Rahmat Mulyana Hamami, Ahmad Ananda Jaya Negara ini juga bagian dari PT TMT ini ya, alias ya pemegang pengendalinya ini keluarga dari Pak Rahmat Mulyana ini. Masyarakat atau publik 20%, dan termasuk Pak Loh Keng Hong waktu itu mungkin masih berada di sini karena belum sampai 5%. Nah, ini adalah pemiliknya ya, yaitu PT Tiara Marga Trakindo yang tadi kita jelaskan ya, di mana 2 pemilik terbesar ini juga bagian atau satu keluarga dari Pak Rahmat Mulyana Hamami dan sebagainya ini ya. Jadi memang
memang ini di satu grup atau pengendalinya adalah dari keluarga Pak Rahmat Mulyana ini. Tapi sejak pembelian pertama di tahun 2021 lalu, ternyata Pak Loh Keng Hong sudah menjadi salah satu dari 20 pemegang saham terbesar ya, bahkan nomor 4, di mana beliau tahun 2021 lalu sudah memiliki ABMM sebanyak 85 juta lembar saham atau 3,1% kepemilikan ABMM. Jadi bisa disimpulkan memang sejak awal beliau sudah langsung beli banyak tahun 2021, kemudian mungkin beliau dapat dividen, dapat capital gain mungkin dari saham-saham yang lainnya, akhirnya beliau tambah muatan lagi di saham ABMM ini. Masuk tahun 2022, kalau kita lihat kepemilikan ABMM oleh Pak Loh Keng Hong, di sini saya tidak menemukan di annual report-nya ya, karena daftar 20 saham pemegang saham terbesar ternyata tidak dicantumkan di annual report tahun 2022. Ya, kemungkinan besar kalau menurut saya bisa jadi tidak terlalu signifikan kepemilikan Pak Loh Keng Hong ya. Kenapa? Karena tahun 2022 harga sahamnya pada naik kan ya, harga saham batubara tahun itu naik ya. Cuman saya tidak tahu apakah beliau tetap membeli, kemungkinan besar juga membeli, tapi mungkin tidak sebanyak di awal seperti tahun 2021 lalu. Ya, dan kemudian untuk masuk tahun 2023-nya, di annual report-nya ternyata Pak Loh Keng Hong juga belum sampai 5% kepemilikan ABMM-nya ya. Tapi sekali lagi tetap Pak Loh Keng Hong masuk ke 3 besar sebagai pemegang saham terbesar ya, yang dimana akhirnya menyentuh angka 4,8% secara jumlah lembar saham ABMM atau 133 juta lembar saham. Kemudian kita telusuri lagi sampai tahun 2024, di mana untuk posisi 31 Maret 2024, nama Pak Loh Keng Hong belum masuk ke laporan keuangannya, karena mungkin sampai posisi bulan Maret 2024, belum menyentuh 5%. Sampai akhirnya di bulan Agustus ini melalui laporan registrasi pemegang efek, Pak Loh Keng Hong mencapai 5% ya, kepemilikan Pak Loh Keng Hong di saham ABMM mencapai 5,1% atau sekitar 139 juta lembar saham ya. Cuma di berita tadi sudah sampai 144 juta lembar saham ya. Kemungkinan besar untuk kuartal 3 nanti ya, laporan keuangan kuartal 3 di dalam pemegang saham, beliau pasti akan muncul sebagai pemilik 5% lebih untuk saham ABMM. Nah, dari berita mengenai Pak Loh Keng Hong yang senang sekali membeli saham ABMM ini, ternyata ada statement yang juga menarik dari beliau, terutama mengenai alasan kenapa beliau beli saham ABMM. Dari CNBC Indonesia, saat beliau ditanya kenapa beliau rajin sekali membeli saham ABMM, alasan beliau sangat-sangat simpel. Ya, beliau menjawab, saya tambah beli saham ABMM karena laba ABMM lebih besar dari laba brand yang kapitalisasi pasarnya 1.000 triliun. Ya, bahkan Pak Loh menyebutkan laba ABMM pada kuartal 1 sebesar 800 miliar, sedangkan laba brand 457 miliar. Dengan laba yang 2 kali lipat dari brand, market cap-nya hanya 10 triliun. Jadi beliau membandingkan antara laba yang dihasilkan oleh brand dan juga ABMM, di mana ABMM menghasilkan laba 2 kali lipat lebih dibandingkan brand, sedangkan secara valuasi itu 100 kali lipat lebih murah dibandingkan brand. Jadi beliau ini memang dikenal sebagai seorang value investor, di mana beliau suka memberi saham-saham yang memang secara valuasi sangat-sangat murah, menghasilkan laba yang besar, termasuk juga dividen yang bagus. Lalu bagaimana dengan kinerja ABMM sendiri untuk posisi tahun 2024? Nah, saat video ini diambil tanggal 9 Agustus, laporan keuangan yang terbit masih posisi kuartal 1 2024 ya. Jadi kuartal 2-nya itu belum keluar. Ya, kita lihat untuk posisi kuartal 1 2024, di mana kalau secara kinerja ya, ABMM ini turun dibandingkan tahun 2023 lalu ya, turunnya cukup signifikan yaitu 52%. Dari posisi kuartal 1 2023 menghasilkan laba 119 juta dolar, untuk kuartal 1 2024 ini menghasilkan 50 juta dolar. Dan memang betul saat harga saham ABMM berada di level 3.710, market cap dari ABMM
hanya 10 triliun. Ya, dalam tanda kutip hanya 10 triliun ya, dibandingkan brand yang valuasinya atau market cap-nya sudah mencapai 1000 triliun. Bisa dibilang kalau brand dia harus menaikkan harga sahamnya 100% atau naik lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan harga sekarang, ya butuh duit 1000 triliun lagi. Ya, sedangkan untuk ABMM diangkat sampai kenaikan 2 kali lipat itu hanya butuh sekitar 10 triliun. Kemudian kita lihat kinerja dari brand, ya seperti yang disampaikan tadi bahwa brand mencetak laba untuk posisi kuartal 1 2024 sebesar 37 juta US dollar ya, atau sekitar ya 400 miliar ya. Jadi kurang lebih hampir separuhnya dari secara tahunan kinerja brand pun turun 8% dibandingkan posisi kuartal 1 2023. Nah, saat video ini diambil harga saham brand berada di level 8.125 yang menunjukkan market cap 1087 triliun. Jadi market cap yang sudah super jumbo. Untuk naik ke level 16.000 berarti harus ada dorongan 1000 triliun dana baru yang masuk ke brand. Ya, jadi bisa didorong naik atau bahkan menurut saya bisa jadi meletus ya kalau misalkan isu ataupun katalis mengenai energi terbarukan ini sudah mulai hilang. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga saham ABMM sejak tahun 2021 lalu ya, yang dimana Pak Loh Keng Hong sudah mulai melakukan pembelian saham ABMM. Dimana tahun 2021 lalu harga saham ABMM masih berada di level 700-an. Kemudian masuk tahun 2022 saat booming batu bara saat itu, harga saham ABMM sempat menyentuh level hampir 5.000. Jadi bisa dikatakan Pak Loh Keng Hong waktu itu sudah mencetak multi bagger dari saham ABMM ya, yang dimana saya yakin beliau juga beli sekitar harga 700-an ya untuk pembelian awal kemarin. Sebelum akhirnya tahun 2023 harga saham ABMM turun atau koreksi ya, yang dimana sampai kira-kira awal tahun 2023 saham ABMM koreksi, kemudian akhir tahun 2023 harga saham ABMM kembali naik. Dan kalau kita lihat slide di awal tadi, tahun 2023 kepemilikan Pak Loh Keng Hong itu tambah ya, artinya ya beliau menambah beli di tahun 2023-nya. Sampai akhirnya di tahun 2024 harga saham dari ABMM masih stay di level 3.700-an sekarang. Nah, di harga 3.710 menunjukkan level PBV 0,8 kali dengan PI rasio 5 kali yang secara hitung-hitungan ya ini masih undervalue. Nah, yang kita soroti adalah bagaimana ABMM bisa tahan ya harga sahamnya tidak jatuh tahun 2023 lalu. Ya, yang dimana memang betul di awal 2023 sempat koreksi, tapi di akhir tahunnya dia kembali naik ke level yang hampir sama dengan tahun 2022. Ini berbeda dengan saham batubara yang lainnya seperti ITMG, Adaro maupun PTBA, di mana setelah mencapai level tertingginya di tahun 2022, di tahun 2023-nya emiten-emiten batubara yang saya sebutkan tadi harga sahamnya jatuh ya, bahkan sampai sekarang belum naik ya, baru rebound sedikit. Cuman berbeda dengan ABMM ini, di mana di tahun 2023 harga sahamnya masih bertahan di level tertingginya seperti tahun 2022 lalu. Kira-kira faktor fundamental apa yang membuat harga saham ABMM dia bisa bertahan? Tak lain dan tak bukan adalah memang kinerja ABMM di tahun 2023 bagus. Yang dimana kalau kita lihat secara revenue ya, secara revenue tahun 2023 ABMM masih membukukan revenue tertinggi sepanjang sejarah. Kemudian secara laba bersih pun juga demikian, di mana tahun 2023 ABMM membukukan laba bersih 289 juta dolar dan ini juga level tertinggi sepanjang sejarah. Nah, ini berbeda dengan 3 emiten batubara yang saya sebutkan tadi seperti Adaro, ITMG maupun PTBA, di mana tahun 2023 kinerjanya turun ya, kinerjanya jatuh. Bahkan sampai kuartal 1 2024, kinerja dari 3 emiten batubara yang saya sebutkan tadi itu masih menurun. Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai dividen, di mana dalam 3 tahun terakhir dividen dari ABMM ini sangat menarik ya, bukan cukup menarik tapi memang sangat menarik. Tahun 2022 ABMM membagikan dividen Rp267 per lembar saham. Tahun 2023 Rp400 per lembar saham dan tahun 2024 Rp295 per lembar saham. Yang dimana kalau kita rata-ratakan yield dividennya ini selalu di atas angka 10%.
Ya yield yang sangat bagus. Pertumbuhan bisnis yang bagus, valuasi yang murah, dividen yang menarik. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan kenapa Pak Loh Keng Hong rajin sekali membeli saham ABMM. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah kalian juga melihat bahwa ABMM ini menarik? Atau jangan-jangan kalian sudah punya ABMM juga mengikuti Pak Loh Keng Hong sejak tahun 2021 kemarin? Yuk kita diskusi di kolom komentar.